Selamat malam para panitia yang terhormat. Perkenalkan saya Yesika Eka Yuni bersama dengan Ibu Angela dan Ibu Laura dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya ingin memaparkan mengenai konstruksi alat ukur tingkat resiliensi ibu rumah tangga dengan tekanan sosial ekonomi. Kita mengetahui bahwa budaya kita adalah budaya dengan masyarakat patriarki di mana laki-laki mendominasi kekuasaan dan kontrol. Hal tersebut menimbulkan ekses-ekses, salah satunya adalah ketidakadilan dalam berbagai isu, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya dalam tingkat dan strata sosial. Hal tersebut menimbulkan tekanan psikososial bagi perempuan atau ibu-ibu pada khususnya. Dan beban psikososial tersebut menimbulkan resiliensi. Apakah itu resiliensi? Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan beradaptasi. Jadi bagaimana manusia bisa bounce back, bisa bertahan dan melambung dalam artian dia bisa menghadapi dan memecahkan masalah walaupun dalam keadaan yang tertekan atau traumatis. Jadi resiliensi juga merupakan kualitas personal individu supaya dapat berkembang dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Nah, teori yang digunakan adalah 3 teori resiliensi dari Grothberg, Revick and Schaefer, and Keller and Davidson. Teori yang dipilih oleh peneliti untuk lebih diperdalam lagi adalah teori 7 faktor dari Revick and Schaefer. Jumlah partisipan yang ikut serta dalam penelitian ini adalah 123 partisipan, di mana partisipan yang memenuhi kriteria adalah 88 partisipan dengan rentang usia 25 sampai 35 tahun. Metode yang digunakan adalah non-probability sampling, teknik purposive sampling. Metode uji psikometri yang digunakan adalah uji validitas isi, validitas konstruk, dan reliabilitas, di mana uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Penyusunan norma ini untuk memberikan makna hasil pengukuran, di mana kategori tingkat kesejahteraan psikologis itu disusun menggunakan standar skor dengan min 10 dan standar deviasi sebesar 3. Pernyataan-pernyataan disusun dalam 62 butir pernyataan, lalu tersaring setelah validitas isi menjadi 60 butir pernyataan. Pengumpulan sampel perilaku kesejahteraan psikologis itu dilakukan dengan mengeksplorasi teori Revick and Schaefer. Sedangkan spesifikasi alat ukur berbentuk rating scale model Likert dengan rentang skala 1 sampai 5, 1 dengan sangat tidak sesuai dan 5 sangat sesuai. Pada masing-masing dimensi, peneliti merumuskan 2 indikator. Total dimensi ada 8 dimensi. Lalu, dari validitas isi, peneliti merevisi item sebanyak 10 item dan mendrop 2 item dari keseluruhan 62 pernyataan. Validitas isi ini dari 2 expert yang terkait dengan konstruk yang diangkat, yaitu resiliensi. Setelah validitas isi, kita menguji validitas konstruk. Ada 3 butir pernyataan yang perlu di-drop karena koefisien korelasinya itu lebih kecil dibandingkan korelasi Pearson minimal, yaitu 0,177. Item yang di-drop adalah item nomor 3, nomor 5, dan nomor 13. Lalu hasil uji reliabilitas dimensi 1-8 ada di tabel berikut dengan kategori dan skala pada 8 dimensi. Jadi ada dengan kategori rendah, kurang, cukup, baik, dan tinggi dengan jumlah respondennya 88 responden. Dari tabel ini adalah tabel hasil distribusi pada 8 dimensi. Distribusi tidak normal, transformasi nonlinear itu ada pada dimensi 1, 3, 4, 6, 7, dan 8. Karena nilai value dari Safirovic-nya kurang dari nilai koefisien 0,05 dan di modal kurva lonceng terlihat skewness atau condong ke kanan.
Uji psikometri yang diterapkan menunjukkan bahwa alat ukur valid dan reliable dalam mengukur konstruk resiliensi. Setelah melakukan standar, secara keseluruhan dilihat dari 8 indikator tersebut, resiliensi partisipan berada pada skala 8 sampai 12, yang artinya adalah kategori cukup. Penelitian ini berguna bagi stakeholders, pemerintah, pemangku jabatan, tentunya lembaga komunitas lingkungan, masyarakat pada umumnya, yang terkait untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sasaran dan berdaya guna untuk mengambil dan menjalankan program-program yang baik untuk ibu-ibu yang hidup dalam psikososial yang cukup tinggi. Saran untuk peneliti bagi penelitian selanjutnya adalah memperkaya peneliti dengan mix method, jadi dengan menambah dengan metode kualitatif untuk memperdalam dan mencari keunikan dan kekayaan dari penelitian tersebut, lalu juga bisa memperluas keragaman pengambilan sampel dan mencari korelasi antara konstruk resiliensi dengan konstruk lainnya yang terkait dengan konstruk tersebut. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih.